Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Syakir dari kelas BUN 6B, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang saat ini sedang melaksanakan program magang pada PT Petrokimia Gresik. Pada kali ini saya menyempatkan diri untuk mampir kepada usaha di bidang perkebunan, yaitu usaha tembakau linting bersama dengan pemiliknya sendiri, yaitu Pak Makruf. Dalam kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Pak Makruf untuk sesi keempat dan kelima terkait tentang bauran pemasaran 7P, produk life cycle dan rantai pasok. Mohon izin Pak, terkait produk yang Bapak jual di usaha Mr. Linting ini, selain tembakau apakah ada lagi produk lain Pak? Ya, selain tembakau ya mungkin kelengkapannya lah, kayak filternya. Oh, kelengkapan dari untuk membuat tembakau ini ya Pak ya. Kemudian terkait masalah harga Pak, dari rentang berapa sampai ke berapa lah Pak? Paling murah berapa, harga tembakaunya paling mahal berapa? Harga jual ya? Iya, harga jual. Harga jual 25 sampai ke 30. 25 sampai ke 30. Nah, 30.000 per on. Per on. Jadi terkait masalah produk yang dijual, ini memang produk tembakau dan juga aksesoris tambahannya. Kemudian untuk harga itu rentang 25 sampai 30 tergantung kualitasnya kan Pak. Iya. Kemudian untuk tempat usaha yang Bapak usahakan ini merupakan tempat yang cukup strategis karena usaha ini berada pada jalan lintas kecamatan atau berada dekat dengan pusat pasar, sehingga usaha yang Bapak ini jalankan pada posisi yang strategis ya kan Pak. Iya. Tampak dengan antusiasme penjualan yang ya cukup lumayan tinggi kan Pak, bisa penjualan 1 sampai 2 kilo per harinya. Kemudian kalau untuk melakukan usaha ini Pak, adakah Bapak dibantu oleh tenaga kerja yang lain Pak? Ya, Bapak sendiri. Berarti Bapak sendiri yang mulai dari mengambil barang Bapak sendiri, yang menjual dan menimbang Bapak sendiri. Ya. Kemudian media promosi yang Bapak Makruf lakukan pada usaha dagangnya ini, memang sejauh ini promosinya masih sebatas banner dan spanduk yang kita ada di depan. Ya, benar. Dan promosi online yang sering kita lihat di pasar-pasar itu memang belum dilakukan ya kan Pak. Tapi promosi yang selama ini dilakukan itu masih dari mulut ke mulut. Kualitas yang ditawarkan oleh Pak Makruf ini dibicarakan oleh konsumennya dari mulut ke mulut, sehingga produk itu bisa lebih dikenal. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan mewawancarai Pak Makruf untuk mengetahui bagaimana produk life cycle yang dilakukan dalam usahanya dan juga rantai pasok usahanya. Jadi produk life cycle ini menunjukkan bagaimana status usaha yang sudah dikembangkan ini. Apakah berada pada fase perkenalan, adakah berada pada fase pertumbuhan, kedewasaan, ataupun kemunduran. Jadi untuk tahap pertumbuhan atau life cycle dari usaha yang Bapak Makruf ini lakukan, ini tergolong dalam fase pertumbuhan. Karena memang usaha yang Pak Makruf lakukan ini sudah berjalan hampir setengah tahun ya kan Pak? Ya, dari awal berdiri itu pada awal tahun 2024 pada bulan Februari. Jadi pada saat ini memang pada fase pertumbuhan karena dia sudah melewati fase perkenalan. Dan juga fase pertumbuhan ini ditandai dengan banyaknya permintaan, yang sejauh ini sudah cukup banyak permintaan dari konsumen yang ada di sekitar wilayah pemasaran Pak Makruf ini dalam usaha tembakau lintingnya. Kemudian fase pertumbuhan ini juga tidak luput dari bagaimana usaha Pak Makruf untuk mengenalkan produknya kepada konsumennya. Kemudian terkait rantai pasok, saya sebelumnya juga mengetahui informasi dari Pak Makruf, Bapak memperoleh tembakau ini dari distributor ya kan Pak? Iya. Gimana Pak, mungkin boleh dijelaskan Bapak dulu awal kenalnya distributor itu bagaimana, dan ya akhirnya Bapak memutuskan untuk jualan tembakau ini? Distributor itu nggak lain, nggak bukan ada adik saya sendiri. Oh, adik Bapak sendiri ya, distributornya? Saat itu adik yang main ke rumah, berkunjung ke rumah. Ya. Anjuran yang dia lah untuk ini dagang tembakau linting. Dagang tembakau linting. Adik Bapak itu berada di mana Pak? Di Kisaran. Di Kisaran. Oh, berarti distributornya ini merupakan ya adik Bapak sendiri yang ada di Kisaran. Jadi Bapak memperoleh barang dari adik Bapak itu yang berada di Kisaran. Oh, berarti rantai pasok yang ada di usaha Pak Makruf lakukan ini, yaitu pertama tembakau itu diperoleh dari petani, kemudian petani mengumpulkan tembakau kepada pengepul, pengepul diolah di pabrik dijual oleh distributor. Distributor ini merupakan adiknya dari Pak Makruf sendiri. Kemudian posisi Pak Makruf di sini adalah sebagai reseller dari distributor. Kemudian Pak Makruf lah yang bantu menyalurkan produk ini kepada pasar, yaitu kepada konsumen-konsumen yang ada di wilayah pemasaran ini.
Baik Pak, mungkin itu saja Pak untuk pertanyaan sore ini. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Mungkin itu saja dari kami Pak. Cukup sekian dan terima kasih.